Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Ketika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, Warahmatullahi apakah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa Foro TV di mana saja Anda berada, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda dan ahlan wa sahlan kembali berjumpa kita di program live interaktif Fikih Ibadah bersama guru kita Al Ustadz Anas Burhanuddin hafizahullah ta'ala. Kemudian salam dan salam sungguh curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Foro TV di mana saja Anda berada, sebagaimana biasa di pembukaan sesi pertama kita telah kehadiran pemateri kita pada kesempatan ini, Al-Ustadz Anas Burhanuddin hafizahullah ta'ala, yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa Ustadz? Alhamdulillah, ana bi khair, saya baik. Dan semoga para pemirsa kita juga selalu baik. Allahumma amin. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan atas kesempatan dan waktu memberikan kepada kita. Tentunya wabil khusus kepada pemirsa Foro TV yang setia, Ustaz, yang insyaallah menggali faedah dari kehadiran antum insyaallah, Ustaz. Masyaallah. Dan sebagaimana juga biasa di pembukaan kita minta nasihat, Ustaz. Tafadhol maskura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengetahui bahwasanya untuk kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, sikap kita adalah menjalankan kewajiban-kewajiban itu dan tidak boleh menyia-nyiakannya. Sementara untuk aturan-aturan yang Allah buat, kita harus mentaatinya dan tidak melanggarnya. Sedangkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh untuk melanggarnya. Nah, itu adalah sikap yang pada umumnya umat Islam sudah mengetahui. Tapi ada satu lagi bagian dari agama, yaitu perkara-perkara yang Allah diamkan, Allah tidak jelaskan. Ada beberapa hal dalam agama kita yang memang sengaja Allah biarkan dan tidak dia jelaskan. Bukan karena dia lupa, tapi sebagai bentuk rahmat Allah kepada kita semuanya. Nah, kita perlu mengetahui tentang bagian yang keempat dari agama Islam ini dan mengetahui sikap yang tepat untuk menghadapinya. Hal ini sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Ad-Darqutni dan yang lain dengan sanad yang dihasankan oleh An-Nawawi rahimahumullah dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا. Dan Allah Subhanahu wa taala mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat Dia untuk kalian. Bukan karena Dia lupa, maka jangan kalian membahasnya. Jadi untuk perkara-perkara yang sifatnya seperti ini, sengaja Allah diamkan, Allah tidak jelaskan, kita tidak perlu membahasnya. Contohnya adalah tentang kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami makna melihat, mendengar atau istiwa, berada di atas, yang merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang Arab memahaminya dari Al-Qur'an. Tapi Allah tidak menjelaskan detail, kaifiyah, bentuk detail dari sifat-sifat itu. Bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah istiwa, bentuk persisnya tidak dia jelaskan. Maka kita tidak perlu membahasnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan bagaimana makhluk-makhluk mati atau benda-benda tak hidup bertasbih kepadanya. Dia hanya jelaskan bahwasanya mereka semuanya ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana cara mereka bertasbih? Kita tidak tahu. Allah juga tidak jelaskan, maka hal-hal seperti ini tidak perlu kita bahas. Ya, jadi ini adalah sikap yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Untuk perkara-perkara yang Allah sengaja diamkan, Allah sengaja tidak bahas, maka kita bersikap
dengan tidak ikut membahas perkara itu. Nah, ini adalah petuah dan nasihat langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Fala tabhatsu anha," maka jangan kalian membahas hal itu. Nah, ini adalah salah satu sikap yang penting untuk kita ketahui dan merupakan penjelasan dan arahan langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita bisa mengamalkan nasihat beliau ini. Demikian sebagai nasihat pembuka. Allahu taala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Berarti kita harus mengimani saja seperti itu Ustaz. Ya, kita imani sebatas apa yang Allah sampaikan. Allah menyebutkan dia melihat, dia mendengar, dia istiwa. Ya, kita imani bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat itu. Tapi kaif yang disebut oleh Imam Malik bin Anas. Ya. Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Ya, jadi istiwa itu diketahui maknanya. Orang Arab semuanya paham istiwa itu artinya berada di atas. Tapi kaifiyah yaitu detail bentuk istiwanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak dijelaskan. Kita tidak mengetahui karena memang tidak dijelaskan. Maka kita tidak usah bertanya istiwa Allah seperti apa. Kita tahu Allah berada di atas, tapi bentuk istiwanya seperti apa? Cara melihatnya seperti apa? Cara mendengarnya Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Nah, itu yang tidak boleh kita bahas. Berarti sangat simpel sekali gitu Ustaz. Iya, Kita betul. cukup imani dan kafiyah kita serahkan semua. Betul, karena kalau kita, para ulama menjelaskan hikmahnya, kalau kita membahas itu kita nggak akan mampu. Kita nggak akan kuat. Tapi Allah menjelaskan apa yang kita mampu untuk pahami, apa yang bisa kita imani. Jadi sebatas itu kita imani Allah memiliki sifat istiwa, Allah memiliki sifat melihat, sifat mendengar, dan sifat-sifat yang lain kita tetapkan dan imani. Yang lebih detail dari itu yang tidak Allah jelaskan tidak kita bahas. Tidak bahas. Nah, jadi itu yang dimaksud oleh pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala tabhatsu anha," maka jangan kalian membahasnya. Ya. Masalah jazakumullah khairan atas nasihat di muka ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan para pemirsa Fuad TV di mana saja Anda berada. Bahwasanya acara live interaktif ini juga turut dirilai oleh radio tergabung di RTVC. Di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, kemudian Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Jazakumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa dan juga para pendengar radio di mana saja Anda berada bisa menghubungi nomor 0331 544087 0331 544087 berkaitan dengan fikih ibadah. Dan sudah ada pertanyaan telah masuk Ustaz. Kita bacakan Ustaz. Yang pertama dari Abdul Khalik di Jawa Tengah, Kota Semarang Ustaz. Ustaz, saya rencana mau bepergian dari Semarang ke Jakarta jam 18.30 setengah 7. Saya sholat maghrib di sekalian jamaah isya. Ternyata saya dijemput sama travelnya lambat. Apakah saya perlu sholat isya lagi Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya, ketika seseorang memprediksi bahwasanya dia akan dijemput oleh travel atau yang lain pada jam tertentu, di mana dalam kondisi seperti itu akan sangat repot kalau dia sholat pada waktunya masing-masing. Maghrib pada waktunya sendiri, isya pada waktunya sendiri, karena dia akan dijemput sebelum isya misalnya. Kemudian ternyata jemputannya agak terlambat. Jemputannya tidak dilakukan pada sebelum isya, tapi misalnya setelah isya baru datang. Nah, berarti orang yang sudah menjamak sholatnya, tadi tentunya orang itu karena prediksi perhitungan-perhitungan, dia sudah sholat isya yang dia jamak bersama sholat maghrib. Jadi setelah sholat maghrib dia langsung sholat isya. Maka berarti dia telah menjamak sholat ini dengan alasan yang bisa diterima dalam agama kita. Alasan yang membolehkan untuk menjamak sholat, yaitu kondisi repot, ya ada hajah, kondisi repot kalau harus mengerjakan sholat itu masing-masing pada waktunya. Apalagi dia sedang persiapan safar, dia akan dijemput, ini akan kondisi safar, akan berangkat ke Jakarta dari Semarang. Maka karena dia sudah menjamak sholat maghrib dan isya dengan alasan yang dibolehkan dalam agama, maka kewajiban untuk mengerjakan dua sholat ini sudah gugur.
maka tidak ada kewajiban untuk menjalankan sholat isya lagi. Nah, jadi meskipun ternyata ketika adzan isya masuk, travel belum sampai ke rumahnya, mungkin juga karena macet dan lain sebagainya, maka tidak ada kewajiban untuk mengerjakan sholat isya lagi. Kenapa? Karena sholat isya sudah dia kerjakan dan dia memiliki alasan. Ya, tadi ketika mengerjakan sholat isya, tentunya dia tidak tahu kalau travelnya akan terlambat. Nah, jadi dia sudah menjalankan sholat tersebut dengan alasan yang bisa diterima dalam agama kita, maka sholat maghrib dan isya-nya sudah sah. Jadi tidak ada kewajiban lagi untuk mengulangi sholat isya. Tapi boleh bagi dia untuk mengulangi sholat isya itu, tapi dihitungnya sebagai sholat sunnah. Misalnya ketika sholat isya, waktu sholat isya sudah masuk, kemudian dia telepon sopir travelnya misalnya sudah sampai mana, oh dia masih terjebak macet misalnya, dan kemudian dia berpikir oh ini masih ada waktu yang cukup untuk sholat berjamaah di masjid, nah maka dia boleh untuk datang ke masjid, mengerjakan sholat isya kembali, dan sholat isya di belakang imam ini terhitung sebagai sholat sunnah ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu akan menambah pahala dia, tapi itu sekali lagi tidak wajib untuk dilakukan karena sholat isya yang dia lakukan bersama sholat maghrib tadi sudah sah dan menggugurkan kewajiban sholat isya dia pada hari itu. Ya demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Masalah jazakallah khairan Ustaz. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Soal berikutnya kita bacakan Ustaz. Dari Bapak Herianto di Jawa Barat, Kabupaten Cirebon. Ustaz izin bertanya, waktu sholat Jumat yang lalu ada jemaah setelah selesai sholat Jumat dia melakukan sholat lagi 4 rakaat untuk sholat zuhur. Katanya khotibnya ada rukun yang tidak disampaikan, jadi sholat Jumatnya tidak sah. Katanya khotib tidak menyampaikan wasiat takwa dan tidak membaca salah satu ayat dalam Al-Quran pada salah satu dari 2 khutbah. Mohon pencerahannya Ustaz, jazakallah khairan. Ya memang sebagian madhab cukup ketat dalam syarat dan aturan khutbah Jumat ya, di mana mereka mensyaratkan harus ada wasiat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap khutbah. Kemudian juga harus ada bacaan Al-Qur'an dalam setiap khutbah. Maksudnya di khutbah pertama harus ada, di khutbah kedua juga ada. Ya memang ada sebagian madhab yang seperti itu, di antaranya adalah madhab Syafi'i ya. Namun saya tidak mengetahui kalau mereka meyakini bahwasanya kalau itu tidak dilakukan maka itu berdampak kepada tidak sahnya sholat Jumat kita. Ya saya tidak mengetahui kalau mereka berpendapat sampai seperti itu. Jadi mereka yang saya ingat ya, saya tahu mereka mensyaratkan itu menjadi sebuah kewajiban. Tapi kalau seandainya tidak dilakukan maka tidak sampai berdampak kepada tidak sahnya sholat Jumat. Ya, adapun pendapat yang lebih kuat, Allah Ta'ala a'lam, adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya semua yang disebut sebagai khutbah sah untuk dijadikan khutbah Jumat. Jadi agama kita tidak membatasi secara persis khutbah Jumat itu harus seperti ini, harus seperti ini atau seperti itu. Itu tidak disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Khutbahnya Rasulullah SAW juga sangat variatif. Bahkan pernah beliau dari awal khutbah sampai akhir khutbah membaca satu surat Al-Quran. Itu diantara khutbah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang karenanya sebagian ulama berpendapat bahwasanya tidak ada batasan tertentu untuk syarat khutbah harus demikian, dan menurut mereka yang layak untuk disebut sebagai khutbah Jumat adalah semua khutbah yang disebut khutbah. Jadi apapun yang disebut khutbah oleh masyarakat setempat, oleh orang yang ada di negeri kita, maka itu cukup disebut sebagai khutbah Jumat. Meskipun barangkali itu hanya 1 kali saja khutbahnya. Selagi itu khutbah maka itu sah untuk menjadi khutbah Jumat. Jadi ini adalah pendapat yang lebih kuat, Allah Ta'ala mengingat bahwasanya khutbahnya Rasulullah SAW juga variatif, ya, tidak satu bentuk. Ya, maka kita meyakini bahwasanya yang terbaik adalah 2 khutbah. Yang terbaik adalah kalau dalam setiap khutbah ada pesan atau wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga ada bacaan Al-Qur'an dalam khutbah tersebut.
sebagai bentuk khurujan minal khilaf, ya, keluar dari perselisihan. Tapi kalau seandainya ada khutbah yang tidak memenuhi syarat yang lengkap seperti itu, tapi dia disebut khutbah dan layak disebut khutbah, maka insya Allah sholat Jumatnya sudah sah. Ini menurut pendapat yang lebih kuat, Allahu Ta'ala a'lam. Ya, jadi jika terjadi seperti itu, maka kita tidak perlu untuk mengulangi sholat kita atau mengerjakan sholat duhur karena merasa sholat Jumat kita tidak sah. Ya memang ada hal-hal yang mungkin tidak sempurna menurut apa yang kita yakini, tapi itu tidak sampai berpengaruh kepada tidak sahnya sholat Jumat. Tapi Ustaz, sebagian dikatakan khutbah itu 2 rakaat dari sholat zuhur, seperti itu Ustaz. Iya betul, ini adalah pendapat sebagian ulama juga, tapi itu juga adalah pendapat yang bukan pendapat yang paling kuat. Ya, jadi kalau ada orang yang ketinggalan khutbah Jumat, ya, dia baru hadir di masjid dengan ikut sholat Jumat saja tanpa mengikuti 2 khutbah itu, sholat Jumatnya tetap sah. Sholat Jumat tetap sah. Gitu. Dan kalau kita kembalikan ke pertanyaan yang disampaikan, sebenarnya 2 khutbah itu juga sudah ada, khutbahnya sudah 2. Hanya saja di khutbah pertama atau di salah satu khutbah tidak ada pembacaan ayat Al-Quran atau wasiat dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi yang pertama meyakini bahwasanya 2 khutbah adalah pengganti dari 2 rakaat sholat duhur, itu adalah pendapat yang tidak didukung oleh dalil yang kuat. Itu adalah pendapat yang lemah. Kemudian yang kedua, dalam pertanyaan disebutkan bahwasanya khutbahnya sudah ada 2. Hanya saja di sebagian khutbah itu tidak ada pembacaan ayat Al-Quran atau wasiat dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah khutbah itu adalah khutbah yang sah dan sholat Jumatnya pun sah sehingga tidak perlu diganti dengan sholat zuhur. Wallahu Ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal berikutnya Ustaz. Ini dari Abu Khadijah di Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Ustaz, sebagian orang melepaskan kacamata sebelum sholat atau saat akan sujud. Bagaimana hukum terkait hal tersebut Ustaz? Iya, kalau sebelum sholat melepas kacamata tentunya ya bebas. Ini sesuatu yang boleh-boleh saja kita lakukan, nggak ada masalah ya. Jadi mungkin kalau sebelum sholat tidak ada yang perlu dibahas. Tapi kalau dalam sholat mungkin ada yang bertanya, mungkin barangkali apakah gerakan seperti itu boleh atau tidak? Ya, kalau dalam sholat, kalau sebelum sholat kan memang itu sesuatu yang mubah dalam agama kita. Mau kita pakai kacamata atau kita lepas, itu bebas. Nah, kemudian setelah kita masuk dalam sholat, begitu kita melakukan takbiratul ihram, maka ada beberapa hal yang sebelumnya halal menjadi haram. Dan arti takbiratul ihram adalah takbir yang menjadikan apa yang sebelumnya halal menjadi haram. Sebelumnya makan itu boleh, setelah takbiratul ihram kita nggak boleh makan lagi. Sebelumnya ngobrol itu boleh, tapi setelah takbiratul ihram kita tidak boleh untuk ngobrol lagi. Termasuk juga gerakan-gerakan yang banyak. Ya, itu bisa berpengaruh pada batalnya sholat kita. Namun sekedar melepas kacamata tidak terhitung sebagai gerakan yang banyak. Itu adalah gerakan yang sedikit, gerakan kecil yang tidak berpengaruh kepada keabsahan sholat kita. Walhamdulillah. Ya, jadi tidak masalah kalau kita perlu untuk melepas kacamata. Mungkin khawatir pecah, khawatir tergores saat sujud, maka sebelum sujud kita lepas kacamata kita. Itu termasuk gerakan kecil yang tidak berpengaruh kepada keabsahan sholat. Alhamdulillah. Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan para pemirsa Fawri TV dan juga pendengar radio untuk bertanya langsung bisa menghubungi nomor 0331 544087 0331 544087. Soal berikutnya kita bacakan Ustaz. Dari ini Bapak Suhadi di Kalimantan Tengah. Ustadz, saya ingin bertanya. Yang pertama, bagaimana cara mencuci pakaian dalam Islam? Dan yang kedua, air yang telah dicampur dengan kaporit, apakah airnya suci dan bisa mensucikan? Ya, yang pertama tentang tata cara mencuci pakaian. Jadi mencuci pakaian itu ada 2 macam.
Yang pertama adalah mencuci pakaian yang tidak terkena najis. Ya, ini urusannya lebih mudah. Yang penting bersih, ya maka itu sudah beres. Sebagaimana dalam urusan mandi kita mengenal ada yang namanya mandi wajib, yang merupakan cara bersuci dari hadas besar. Kemudian juga ada mandi yang sekedar mandi sebagai upaya kita membersihkan diri, menjaga kesehatan kita. Yang di Indonesia kita dianjurkan untuk mandi 2 kali sehari. Jadi meskipun kita tidak memiliki hadas akbar, maka kita akan mandi 2 kali. Jadi urusan mandi yang merupakan kebiasaan kita di negeri kita atau di masyarakat kita, ini bukan merupakan toharah. Yang memiliki aturan-aturan khusus adalah mandi yang sifatnya toharah, yaitu mandi wajib. Demikian juga dalam mencuci pakaian, ada mencuci pakaian yang tidak terkena najis. Nah, maka ini tidak menjadi bagian dari toharah. Terserah Anda mau bagaimana mencuci, yang penting pakaian Anda bersih. Nah, jadi ini tidak ada hubungannya dengan fiqih, tidak ada hubungannya dengan bab toharah. Yang punya hubungan dengan bab toharah adalah mencuci pakaian yang terkena najis. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Dan mencuci pakaian yang terkena najis termasuk izalatun najasah. Dia termasuk kategori bersuci izalatun najasah atau menghilangkan najis. Ya, dan yang terpenting dalam menghilangkan najis adalah bagaimana zat najis itu hilang dan sifat-sifatnya hilang. Jadi kalau pakaian itu terkena kencing misalnya, maka kita harus pastikan bahwasanya air kencingnya sudah hilang, bau kencingnya sudah hilang, warna kencingnya sudah hilang dari pakaian kita. Ya, kalau pakaian kita terkena tinja misalnya, maka kita harus pastikan ya dalam proses pencucian itu bahwasanya zat tinja tersebut sudah hilang, baunya hilang, warnanya hilang. Nah, ini adalah hal yang kita harus perhatikan. Caranya bagaimana? Caranya tidak diatur dalam agama. Yang penting bagaimana najis itu benar-benar hilang, sifat-sifatnya hilang dari pakaian yang sedang kita cuci. Ya. Mau pakai mesin cuci, atau dikucek langsung, atau dimasukkan ke sungai ya, untuk kemudian kita peras dan kita angkat. Nah, itu dikembalikan kepada cara yang berkembang di masyarakat kita. Tidak ada batasannya. Yang penting adalah bagaimana pakaian yang terkena najis itu benar-benar hilang najisnya, hilang zatnya, juga hilang sifat-sifatnya. Bahkan menurut pendapat yang lebih kuat, ya, membersihkan najis itu tidak hanya dengan air. Kalau itu bisa dilakukan dengan zat lain, ya, misalnya dengan dikorek sampai benar-benar zatnya hilang. Kemudian warna dan sifatnya juga hilang, warna dan baunya juga hilang. Maka itu sudah cukup. Bahkan kalau seandainya baju itu dengan kita diamkan di terik matahari selama beberapa hari misalnya, akhirnya zat kencingnya hilang, baunya hilang, warna kencingnya juga hilang, maka pakaian itu sudah dihukumi sebagai pakaian yang tahir, pakaian yang suci. Nah, jadi menurut pendapat yang lebih kuat, menghilangkan najis tidak harus dengan air, tapi bisa dengan zat-zat yang lain, bisa dengan benda-benda yang lain, dan yang penting adalah bagaimana caranya agar zat najisnya hilang dan sifat-sifat najisnya juga hilang. Ya, demikian. Allahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawab penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Yang berikutnya. Ya, sebentar. Yang pertanyaan yang ini masih ada ya, satu. Yang kedua, air yang telah dicampuri dengan kaporit, Ustaz. Ya, kaporit atau yang dikenal kalau di istilah para ulama muasirin pada ulama zaman sekarang disebut sebagai klor. Ya, kalau kita melihat di fatwa-fatwa mereka itu alma al-makhlut bil klor, air yang dicampur dengan klorin. Ya. Misalnya yang biasa diletakkan atau dicampurkan dengan kolam renang, ya, atau yang semacamnya. Ya, kalau di Indonesia disebutnya kaporit, ya. Kaporit. Ya, seperti itu.
hal tersebut sudah difatwakan oleh sebagian ulama kontemporer, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah taala, ya, beliau berfatwa bahwasanya air yang tercampur dengan klorin atau kaporit terhitung sebagai air yang suci dan mensucikan. Kesucian air itu jelas karena dicampur oleh sesuatu yang bukan najis. Tapi sifat mensucikan ini juga boleh tetapkan. Jadi dia adalah air yang suci dan mensucikan. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah ada penelpon yang menunggu, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Rasmini di Pacitan. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung kondisi badan saya seperti ini, saya belum bisa sholat sambil berdiri, Ustaz. Sholat saya sambil duduk. Tapi kadang-kadang itu, Masya Allah, namanya setan itu menggoda. Baru 2 rakaat itu sudah salam. Ketika teringat, saya lanjutkan rakaat yang ketiganya. Terus bagaimana sujud sahwinya seperti itu, Ustaz? Terus yang kedua, ibu saya yang kena stroke itu, kalau diajak zikir, istighfar, itu bilangnya hati saya itu sudah selalu berzikir. Ya, saya ingatkan, ya zikir dalam hati itu apa yang diucapkan, terus hatinya mengikuti. Saya bilang begitu, tapi kelihatannya tidak ada efeknya, tidak ada perubahannya. Seperti itu terus saja. Itu terus bagaimana cara mengajarinya, Ustaz? Juga salatnya itu ya seperti itu yang dulu saya sampaikan itu. Cukup sekian, terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rasmini di Pacitan. Silakan, Ustaz. Ya, kita memang selalu digoda oleh setan. Ya, setan itu memang kerjaannya itu, jadi menggoda manusia. Orang yang bisa digoda untuk tidak sholat, mereka akan goda untuk tidak sholat. Orang yang ingin sholat, mereka belokkan agar tidak jadi ke masjid dan sholat. Tapi orang yang tetap tegar, teguh, sehingga akhirnya tetap berangkat ke masjid, atau para wanita yang tetap mengerjakan sholat itu, maka setan juga tidak putus asa. Mereka masih menggoda mereka ketika mereka sedang sholat. Dengan dibisik-bisikkan, dengan was-wasa, dengan dibuat tidak khusyuk. Sampai lupa sudah berapa rakaat. Ya, seperti yang disebutkan dalam pertanyaan Ibu Rasmini. Jadi itu adalah sesuatu yang memang jamak, ya, sudah umum terjadi pada kita. Bahkan orang-orang soleh dari umat ini termasuk Rasulullah SAW juga kadang-kadang lupa dalam sholat beliau. Maka jika terjadi kealpaan dalam sholat seperti yang terjadi pada Ibu Rasmini, di mana beliau seharusnya sholat 3 rakaat tapi baru 2 rakaat sudah salam. Maka begitu sadar, begitu ingat, oh ini saya baru 2 rakaat, hendaknya ibu segera menyelesaikan ke rakaat yang ketiga, bangun, takbir untuk mengerjakan rakaat yang ketiga, kemudian menyelesaikan rakaat yang ketiga, kemudian salam, dan sujud sahwi setelah salam. Jadi sujud sahwinya setelah salam, kenapa? Karena ibu mengerjakan tambahan dalam sholat. Tambahannya adalah salam itu. Seharusnya ibu salamnya hanya sekali, tapi ibu salam 2 kali. Jadi ibu mengerjakan 2 rukun salam, mengerjakan salam 2 kali. Ini terhitung sebagai tambahan. Dan kalau kesalahan dalam sholat berupa tambahan amalan atau rukun, maka sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Nah, jadi setelah salam ibu sujud sahwi 2 kali, kemudian salam lagi. Begitu caranya. Kemudian tentang ibu dari Ibu Rasmini, ya, yang sedang stroke dan dinasihati untuk berzikir dengan qomat kamit, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mulut, tapi dia berkeyakinan bahwasanya selama ini sudah selalu zikir. Ya, perlu diketahui bahwasanya zikir itu ada 2 macam. Ada zikir hati, ya. Ada zikir hati. Jadi amalan hati dengan senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, hati yang senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala, hati yang senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah zikir dalam hati. Tapi zikir dalam hati saja tidak cukup. Ada zikir yang lain yang juga kita dianjurkan untuk
memperbanyaknya, yaitu zikir dengan lidah dan mulut kita. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lidahmu selalu basah dengan zikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh mengatakan zikir itu dengan menggerakkan lidah, dengan menggerakkan mulut kita. Nah, jadi alangkah baiknya kalau di samping kita berzikir dalam hati kita, kita juga bisa mengerjakan keutamaan yang lain, yaitu berzikir dengan mulut dan lidah kita. Bahkan ada sebagian zikir yang tidak sah kecuali kalau kita menggerakkan lidah kita. Itu misalnya zikir dalam sholat. Saat kita membaca Al-Fatihah, ya kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, maka itu semuanya tidak terhitung sebagai zikir ataupun bacaan kecuali kalau kita menggerakkan lidah kita. Jadi tidak cukup dengan membaca Al-Fatihah dalam hati atau membaca tasyahud dalam hati kita, enggak cukup. Kita harus mengucapkannya dengan lidah dan mulut kita, karena itulah yang disebut sebagai bacaan secara fikih. Jadi bacaan kita tidak sah kecuali kalau kita mengucapkannya dengan lidah dan mulut kita. Dan pesan saya kepada Ibu Rosmini, ya, apa yang Ibu lakukan adalah sebagai bentuk dakwah, ya, sebagai bentuk dakwah. Maka jangan kecewa kalau dakwahnya belum diterima, itu biasa. Tapi dengan lemah lembut jelaskan kepada Ibu bahwasanya zikir itu tidak hanya dalam hati. Ya, ada zikir yang lain, yaitu zikir dengan lidah dan mulut kita. Kemudian juga ada beberapa hal yang tidak sah kecuali jika dalam zikirnya kita menggerakkan mulut kita. Ya, maka kita gabungkan itu semuanya, jangan hanya satu jenis zikir saja yang kita lakukan. Ya, demikian, insya Allah nanti bisa diterima oleh ibunda dari Ibu Rosmini. Jazakallah khairan Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sudah terhubung penelpon berikutnya, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Pak TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini seperti suara Pak Kaden. Sahih Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Kaden di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Saya ingin bertanya Pak Ustadz tentang, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, alhamdulillah saya kan sudah mendapatkan sholat rawatib itu Ustadz. Jadi yang saya tanyakan itu kadang-kadang kan di waktu qobliyah duhur itu kan 4 rakaat. Jadi di masjid itu ada anak-anak yang mereka itu nggak mau sholat sunat terus. Jadi apakah saya mengejar dulu 4 rakaat qobliyah duhur atau langsung mengejar berjamaah dengan imam dengan anak-anak Ustadz? Jadi antara sholat sunat ataupun mungkin tidak berjamaah Ustadz. Jadi mana yang harus dipilih? Terus yang kedua tentang membaca surat 3 qul Ustaz setelah sholat fardu itu di dalam dzikir Ustaz. Jadi di kampung saya kan qul falak anas itu kan dibacanya sebelum subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah Ustaz. Jadi kan sedangkan menurut penjelasan para ustaz sunnah itu kan di akhir Ustaz. Jadi apakah ada dalil yang mengkhususkan harus di akhir? Kalau misalkan ada hadisnya tolong disebutkan, kalau atau apa itu hanya pendapat ulama Ustaz, kesimpulan para ulama Ustaz. Baik, cukup Pak Kadan. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Iya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatis sholatu fala sholata illa al-maktubah." Kalau iqamat sudah dikumandangkan, maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat yang wajib. Jadi kalau di masjid kampungnya Pak Kadan di Cianjur, orang sudah mengumandangkan iqamat, ya, muadzin sudah mengumandangkan iqamat, maka tidak boleh lagi ada sholat yang lain kecuali sholat yang fardu. Kalau Pak Kadan berbicara tentang sholat duhur, berarti saat itu tidak ada sholat kecuali sholat duhur berjamaah. Bahkan mereka yang masih sholat sunnah belum selesai, kalau masih di awal sholat atau di pertengahannya, mereka harus batalkan sholat itu untuk kemudian bergabung dengan sholat fardu. Jadi aturannya seperti itu. Nah sekarang tinggal kapan orang akan mengumandangkan iqamat. Kalau Pak Kadan punya kuasa di masjid,
atau diberikan kuasa untuk mengatur kapan iqamat dikumandangkan, maka tentunya yang terbaik adalah memberikan jeda yang cukup antara adzan dengan iqamat, sehingga orang-orang yang ingin melaksanakan qabliyah zuhur yang 4 rakaat bisa mengerjakan sunnah itu pada waktunya. Nah, maka ini adalah sesuatu yang hendaknya dipikirkan oleh para takmir masjid. Jeda antara adzan dan iqamat jangan terlalu cepat. Kenapa? Karena adzan itu adalah panggilan untuk sholat berjamaah. Terutama di waktu-waktu di mana masyarakat biasa istirahat, misalnya waktu sholat asar itu hendaknya jeda antara adzan dan iqamatnya diperpanjang. Juga sholat subuh, jedanya jangan terlalu pendek. Nah, sehingga ada waktu yang cukup bagi orang-orang untuk datang ke masjid dan ikut sholat jamaah dari awal takbiratul ihram, dan juga ada waktu yang cukup bagi mereka yang ingin sholat sunnah untuk menyelesaikan sholat sunnah mereka. Ya, ini adalah yang ideal, yang mestinya dilakukan dan diperhatikan oleh para takmir masjid. Namun kalau Pak Kadan tidak pada kondisi itu, ya. Jadi Pak Kadan bukan termasuk orang yang punya wewenang untuk mengatur iqamat, ya. Atau pada waktu tertentu misalnya Bapak masih sholat sunnah, kemudian ternyata baru dapat 2 rakaat sudah ada yang iqamat. Nah, karena mungkin orang berpikir ini sudah nggak ada yang ditunggu lagi misalnya. Maka di situ berarti Pak Kadan harus ikut jamaah sebagai pengamalan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis sholatu fala sholata illa al-maktubah. Kalau adzan sudah dikumandang, kalau iqamat sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat lagi kecuali hanya sholat yang fardu. Nah, kemudian bagaimana dengan 2 rakaat yang belum sempat dilakukan? Masih bisa diqadha setelah sholat duhur. Jadi praktis, alhamdulillah. Ya, kalau tidak dikerjakan juga nggak apa-apa, tapi alhamdulillah, masya Allah, Pak Kadan ya sudah bersemangat. Allah bukakan hati untuk menjaga sholat rawatib yang 12 rakaat karena ingin mendapatkan rumah di surga. Maka alangkah baiknya kalau yang tidak bisa dilakukan pada waktunya dikerjakan di waktu yang lain, yaitu diqadha setelah sholat duhur. Nah, jadi alhamdulillah ini urusannya ringan, alhamdulillah ya. Jadi kalau bisa kita kerjakan sebelum duhur, kita kerjakan. Kita kasih juga waktu kepada jamaah yang lain yang masih ingin sholat qabliyah subuh. Tapi kalau ternyata iqamat sudah dikumandangkan lebih cepat, kita bisa melakukannya setelah sholat duhur. Sebelum ke pertanyaan kedua, Ustaz, sedikit tambahan, bagaimana cara membatalkannya itu, Ustaz? Apakah langsung batal atau bagaimana? Iya, cara membatalkannya bisa dengan beberapa hal ya. Di antaranya dengan niat putus. Ya. Niat putus. Bisa dengan niat putus itu artinya kalau kita niatkan, oh sudah saya membatalkan sholat, berarti sholat kita sudah batal. Bisa juga dengan melakukan pekerjaan, ya, melakukan amalan yang membatalkan sholat kita. Ya, misalnya dengan melakukan gerakan yang banyak, ya, menghadap ke arah kiblat misalnya langsung. Ya. Bisa juga dengan salam, ya, misalnya ketika kita baru dapat 1 rakaat sudah dikumandangkan iqamat. Ya. Ya, boleh di situ kita langsung salam pada waktu itu, ya. Jadi baru dapat 1 rakaat kemudian salam, ya. Karena salam juga termasuk salah satu yang bisa membatalkan sholat kita, ya. Nah, jadi ini menurut para fuqaha bisa milih, ya, bisa milih. Pokoknya semua perkara yang bisa membatalkan sholat kita bisa dilakukan untuk memutus sholat, ya. Bisa dengan memutus dengan niat, bisa dengan langsung bergerak dengan gerakan yang terlalu banyak atau menghadap ke selain arah kiblat, atau bisa juga diakhiri dengan salam. Ya, itu semuanya bisa kita pakai untuk membatalkan sholat sunnah kita ketika iqamat sudah dikumandangkan. Tip yang kedua saat membaca 3 kul diakhirkan atau? Iya, jadi pada dasarnya amalan-amalan sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW itu tidak harus urut. Ya, jadi dalam masalah membasuh tangan misalnya, dalam membasuh tangan, tentunya sunnahnya adalah kita mendahulukan dengan tangan kanan, baru kemudian tangan kiri. Ini sunnahnya. Tapi kalau ada orang yang memulai membasuh tangannya saat berwudu dengan yang kiri dahulu baru kemudian kanan, maka para ulama sepakat bahwasanya wudu dia sah.
Jadi yang dimaksud dengan tertib ya, kewajiban harus tertib, harus urut, itu antara rukun-rukun wudhu. Jadi wajah harus sebelum tangan, tangan harus sebelum kepala, kepala harus sebelum kaki. Ini yang dimaksud dengan tertib dalam wudhu. Adapun tertib dalam hal yang sifatnya sunnah, yaitu kanan dengan kiri, maka ini hukumnya sunnah saja dan tidak wajib. Ya demikian juga masalah zikir ya, apakah kita harus mendahulukan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dahulu baru kemudian membaca muawwidzat, atau bisa juga muawwidzat dahulu baru kemudian zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Maka itu fleksibel ya, semuanya sah insyaallah. Tapi yang lebih baik wallahu alam adalah mendahulukan zikir setelah solat yang masyhur dahulu, yaitu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baru kemudian setelah itu membaca muawwidzat. Ya demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Sudah terhubung pula penelpon berikutnya, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah Ustaz di Jawa Timur. Silakan Bapak. Ustaz, saya punya jambang Ustaz di kanan dan kiri ini. Bukan jenggot ya, jambang. Jenggotnya juga ada Ustaz. Nah, yang saya tanyakan ini, kalau yang lebih-lebihnya boleh saya pangkas tidak Ustaz jambangnya? Dan saya bentuk seperti orang-orang Timur Tengah Ustaz, dibuat silet, di garis Ustaz jambang saya biar kelihatan mempertegas gitu Ustaz. Nah, apakah itu boleh Ustaz yang demikian? Maksudnya jambang itu yang tumbuh di mana Pak? Di samping ya? Ya, di samping Ustaz, brewo Ustaz. Brewo. Oke. Cukup Bapak. Ya, pertanyaan kedua boleh Ustaz. Iya, oke. Itu perkara anater. Halo? Apa itu? Anater Ustaz. Anater. Anater, apa itu anater? Bisa dijelaskan apa itu anater? Mengurut batang 3 kali setelah istinja Ustaz. Apa? Mengurut batang 3 kali setelah istinja. Oh iya, oke. Iya. Nah, itu kan tidak ada periwayatan dari para sahabat Ustaz. Berarti apakah itu tergolong bid'ah? Tapi bertentangan dengan pendapat bahwasanya wajib membersihkan diri dari najis Ustaz. Dalam pendapat Syafi'iyah itu bagaimana Ustaz? Iya, oke. Cukup Bapak. Oke. Terima kasih Bapak di Jawa Timur. Ya. Silakan Ustaz. Ya, yang pertama tentang lihyah. Ya, lihyah itu apa sih? Ya, lihyah itu adalah jenggot yang Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membiarkannya dan melarang kita untuk memotongnya. Ya, lihyah adalah rambut yang tumbuh di atas lahyain. Ya, lahyain adalah rahang ya, rahang kepala kita. Ya. Nah, jadi lahyu itu berawal dari sini, dari al-lahmun nati' ya, ada daging yang agak menonjol di depan telinga kita sini ya. Nah, sampai ke dhiqn ya, ini adalah lahyu, lahyain ya. Jadi ini lahyun, ini juga lahyun. Ini disebut sebagai dhiqn ya. Nah, semua rambut yang tumbuh ya dari lahyain sampai dhiqn ini yang disebut sebagai lihyah. Makanya namanya juga mirip. Rambutnya namanya lihyah, tulang rahangnya namanya adalah lahyun. Ya. Maka inilah yang disebut sebagai lihyah dalam bahasa Arab. Maka itulah yang wajib untuk dibiarkan dan tidak boleh dicukur. Adapun yang selain itu, misalnya yang tumbuh agak ke atas ini, di atas sini misalnya di bawah pelipis kita ya, maka ini bukan lihyah, ini bukan jenggot. Kita boleh potong, kita boleh tipiskan ya. Tapi yang di bawah ini, yang al-azmun nati', di bawah tulang yang menonjol di depan telinga kita, maka itu sudah terhitung sebagai jenggot. Nah, kemudian yang tumbuh di sini, yang di bawah bibir ya, sebagian orang ada namanya anfaqah ya. Ini bahasa Arabnya anfaqah. Anfaqah ini juga bukan merupakan bagian dari jenggot. Ini boleh untuk dicukur. Termasuk sebagian rambut yang tumbuh di pipi ya. Ini juga bukan lihyah. Jadi dia boleh untuk dipotong atau ditipiskan. Nah, jadi lihyah adalah rambut yang tumbuh di atas lahyain, di atas tulang rahang kita ya.
maka ini yang harus yang harus dijaga dan tidak boleh untuk dipotong sebagaimana perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jenggot itu bukan hanya yang tumbuh di dagu atau dhiqn, tapi dia adalah yang tumbuh di lahyain juga. Ya, jadi termasuk jambang berarti Ustaz ya? Jambang atau itu berewok itu tadi. jambang yang di sini kan. Jadi kalau jambang itu berarti dia termasuk jenggot yang disebut sebagai liha dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "U'ful liha wa ahfus syawarib." Biarkanlah lihyah atau jenggot dan potonglah kumis. Jadi kumis yang dipotong, jenggot jangan dipotong. Jazakallah khairan. Ya, kemudian yang kedua tentang apa? Natar tadi ya. Natar yaitu kalau kita di Jawa menyebutnya ngetus ya. Jadi memastikan bahwasanya kencing semua sudah dikeluarkan dengan sampai 3 kali diurut ya, semacam diurut ya. Maka ini dijelaskan oleh para fuqaha sebagai takalluf ya, sebagai sesuatu membebani diri dengan sesuatu yang tidak diwajibkan dalam agama kita. Jadi yang namanya istinja ya adalah kita membersihkan diri dari najis ya, membersihkan diri dari najis yang keluar. Yang disebut najis adalah yang di luar. Yang masih di dalam ya. Saat kita kencing bisa jadi di dalam sana masih ada najis yang tidak keluar. Jadi meskipun itu najis, selagi dia masih di dalam maka dia tidak disebut sebagai najis. Dia bukan najis yang harus kita bersihkan ya. Mungkin disebut najis tapi itu bukan najis yang harus kita bersihkan. Nah, jadi kita diwajibkan untuk membersihkan najis yang sudah keluar dari sabilain ya, baik dubur kita maupun kubul kita. Nah, maka ketika ada air kencing yang sudah keluar, maka itu yang kita bersihkan. Ya, kita bersihkan dari dzakar kita. Ya, kita bersihkan dari pakaian kita kalau ada. Ya, adapun yang di dalam maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkannya. Yang di dalam biar di dalam ya. Nah, makanya seperti yang sudah disinggung tadi bahwasanya riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW melakukan natar ya atau mengurut kemaluan beliau sampai 3 kali, maka itu bukan riwayat yang sahih. Tidak bisa dijadikan landasan hukum dan itu bukan najis yang harus kita keluarkan untuk kemudian kita bersihkan. Ya, jadi alhamdulillah kita mencukupkan diri dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita membersihkan najis yang sudah keluar. Adapun yang di dalam maka kita tidak perlu takalluf untuk mengeluarkannya. Ya, untuk harus memastikan bahwasanya semua sudah harus keluar. Ya. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah terhubung lagi penelpon Ustaz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Salam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Nazmi di Palembang, Pak. Silakan Bapak. Ini saya mau bertanya nih Pak, masalah tahiyat ini batasnya batas mana sih saat awal? Tahiyat awalnya bacaannya, terakhirnya batas mana Pak? Apa yang kedua waktu kita nunjuk itu pas bacaannya di awal atau di gimana itu? Mohon penjelasannya Pak. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Nazmi di Palembang. Silakan Ustaz. Ya, at-tahiyat yang wajib adalah dari at-tahiyatu lillah sampai tasyahud. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ini di tahiyat awal ini yang wajib. Sedangkan salawat hukumnya adalah sunnah. Membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini sunnah. Ya, jadi kalau kita berhenti pada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kemudian bangkit ke rakaat ketiga, maka itu sudah sah salat kita. Sedangkan salawat dalam rakaat yang terakhir dalam tasyahud akhir ya, maka hukumnya wajib atau rukun menurut sebagian madhab. Ya, sebagian ulama berpendapat membaca sholawat itu wajib atau bahkan rukun.
tidak boleh untuk ditinggalkan. Di rakaat yang kedua, meskipun juga ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya sunnah saja. Dan mereka yang mewajibkan berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah solawat atas beliau dan salam. Bagaimana mereka berdalil dengan ayat ini? Mereka mengatakan bahwasanya solawat di luar solat itu hukumnya sunnah dengan kesepakatan para ulama. Padahal dalam ayat ini ada perintah untuk solawat. Maka harus ada satu solawat yang wajib, dan itu adalah solawat dalam solat kita. Jadi mereka berdalil dengan cara seperti itu. Karena perintah menunjukkan kewajiban, Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Sementara solawat di luar solat kita hukumnya sunnah dengan kesepakatan para ulama. Maka harus ada satu solawat yang wajib, dan itu adalah solawat dalam solat kita, yaitu di tasyahud yang terakhir. Ya. Jadi lebih hati-hatinya kita jangan meninggalkan solawat di tasyahud yang terakhir. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan itu hanya sunnah saja, tapi ada sebagian yang mewajibkannya, termasuk mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, ya, membaca solawat hukumnya wajib. Maka alangkah baiknya kalau kita tidak meninggalkannya. Adapun di tasyahud yang pertama, maka pendapat yang lebih kuat bahwasanya sholawat hukumnya sunnah saja. Ya, demikian, wallahu a'lam. Kemudian salat tersebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad cukup saja, cukup nggak Ustaz di rakaat kedua tersebut? Diperpendek maksudnya? Iya, diperpendek. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah yang sempurna, yaitu sholawat al-Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu yang sempurna. Tapi kalau orang hanya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad saja, ya, Allahu a'lam, salatnya sah, ya, meskipun itu versi yang lebih pendek. Tapi jazakallah khairan Ustaz, yang kedua karena dalilnya kembali yang mewajibkan pun kembali kepada ayat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah atas beliau, ucapkan salam atas beliau. Ya, dan ini umum, ya, artinya solawat dan salam apapun redaksinya itu cukup, sudah mewujudkan perintah itu. Meskipun yang sempurna tentunya yang sempurna adalah solawat Ibrahimiyah. Dan alhamdulillah kita dari kecil dibiasakan untuk menghafalnya, ya, jadi tidak ada alasan untuk berpindah kepada yang lebih pendek sementara kita menghafal yang lebih panjang. Tapi masalah telunjuk saat kapan di? Ya, adapun telunjuk, maka telunjuk itu diangkat sejak kita awal tasyahud. Jadi sejak duduk tahiyat, ya, baru bangun dari sujud, maka kita langsung memberikan telunjuk seperti ini. Ya, karena dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW, ya, ketika beliau duduk, beliau mengangkat jari telunjuk beliau. Jadi redaksi hadisnya seperti itu. Karena idza jalasa asyara bisababatihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan telunjuk beliau saat beliau duduk. Kapan duduk? Beliau duduk tasyahud, berarti dari awal tasyahud. Nah, dari awal tasyahud disunnahkan untuk memberikan isyarat dengan telunjuk kita sampai nanti selesai salam. Adapun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dalam sebagian riwayat disebutkan di situ Nabi Muhammad SAW menggerakkan kedua tangan beliau, menggerakkan jari telunjuk beliau. Nah, jadi yang menunjukkan asyhadu an la ilaha illallah adalah menggerakkannya. Itu yang khusus ucapan syahadat. Sedangkan memberikan isyarat dengan telunjuk, maka ini selama duduk tasyahud, dari awal tasyahud sampai akhir tasyahud, atau dengan kata lain dari awal tahiyat sampai akhir tahiyat sebelum kita salam. Ya.
Jadi itu yang ditunjukkan oleh hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan terakhir pada kesempatan kali ini. Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas faedah bagi kepada kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, dapat kita amalkan Ustaz. Sampai ketemu kembali Ustaz di pekan berikutnya. Bismillah taala. Demikian para pemirsa Fatwa TV, para pendengar di mana saja Anda berada yang akan kami sajikan pada kesempatan ini. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua, dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Kami akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudhunya batal?